Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Cafe Terrace. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan aksi-aksi Akane yang mulai berani mendekati si Hayato. Bahkan dia menggombalinya dan menembak si Hayato sampai Hayato salah tingkah kayak begitu. Tidak sampai situ, Akane ingin membuat Shiriho ini cemburu juga. Dan dia juga pengen Shiriho ini mengakui juga kalau dia suka sama si Hayato. Biar ada persaingan gitu. Alhasil setelah mendengar si Akane udah nembak, dia merasa tertinggal. Alhasil si Riho ngomong aja sama si Hayato apa yang dia rasakan dan jawabannya pun Hayato menolak. Tapi dia senang si Riho sudah jujur. Hatinya sudah tenang, bisa ngomong kayak gitu. Sekarang dia kagak bakalan sungkan lagi sama si Hayato. Perebutan dimulai, namun ada satu waktu di mana mereka ribut. Dikira ribut parah gitu kan, memperebutkan si Hayato. Taunya ribut biasa. Ada Ami juga yang memperdikin suasana dengan memainkan sebuah game. Dan itu pun cuma sebentar doang. Tapi Hayato ini kegeeran, alhasil dia jadi salah sangka. Pasalnya mereka lagi main game gitu yang membuat Hayato berpikir kalau kemarin orang-orang ini nembak si Hayato semuanya hanya bagian dari sebuah game. Dia pun pergi merasa dipermainkan, padahal mereka berdua beneran pada nembak. Kini animenya dilanjutkan kembali. Musim panas telah berlalu. Musim gugur bakalan datang. Si Hayato bakalan melakukan terobosan baru lagi, yaitu dengan mengadakan menu baru sesuai dengan musim gugur. Di sana cewek-cewek merasa Hayato selalu seperti ini kalau ganti musim. Padahal saat itu Hayato kagak punya ide untuk bikin produk terbaru. Ujung-ujungnya harus Kiko lagi yang bakalan mikir untuk menu barunya. Emang Hayato ini tidak bisa diandalkan. Di sana si Akane setuju apapun dengan apa yang Hayato lakukan. Di situ si Riho kagak mau kalah. Dia memuji si Hayato juga. Namun Hayato yang udah mandang dengan kejadian sebelumnya. Yang mana Hayato merasa kalau kedua cewek itu cuma mempermainkan si Hayato. Akane merasa Hayato masih belum bisa serius. Hal tersebut malah bikin cewek lain kagak ngerti. Cuma si Kiku saja yang ngerti, soalnya dia tahu kalau Akane pernah ngomong kalau Akane pernah menembak si Hayato. Setelah itu karena pada setuju si Hayato bikin menu baru dengan si Kiku. Sebenarnya belum ada ide untuk membuat apaan. Sebelum itu Hayato bilang kalau si Kiku sebentar lagi bakalan masuk kuliah. Hayato mau mencari solusi untuk si Kiku ini biar serius dalam kuliahnya. Kiku kagak bakalan masalah kalau sambil kuliah juga. Semua makanan bakalan dia siapkan. Cuma si Hayato ini menyayangkan banget sama si Kiku yang kerja paruh waktu doang. Padahal dia bisa saja kerja di yang lebih layak gitu. Dia juga takut orang tuanya tidak mengizinkan si Kiku. Lagian nanti pun bakalan keluar juga. Walaupun mereka disebut keluarga selamanya, ya gimana lagi. Si Kiku auto sedih mendengar itu. Padahal dia pengen setia bekerja di sana gimana pun caranya. Langsung aja dia marah ya kan. Dia udah kagak mood bikin menu barunya. Hayato sudah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Ujungnya dia harus mengalah dan mengizinkan si Kiku kerja di situ sampai kapanpun. Di situ Kiku langsung kembali gembira. Di sisi lain Akane lagi ngumpul sama teman bandnya. Dia punya ide lagu baru. Liriknya terinspirasi dari pengalamannya. Yaitu ketika si Akane menembak si Hayato. Teman-temannya kagak percaya kalau Akane menembak seseorang. Namun katanya Hayato jahat karena si Hayato menggantung si Akane. Kembali ke Hayato dan Kiku. Akhirnya mereka bisa membuat menu baru yang dinamakan kue tart ubi. Yang mana itu cocok banget buat musim gugur. Bahan-bahannya pun murah dan mudah didapatkan. Sangat cocok, namun musim panas telah cepat berlalu. Banyak cerita yang terjadi di musim panas kemarin. Selain daripada kesibukan dan lain-lain, yaitu tentang asmara yang mana si Hayato mengalami beberapa cobaan dari cewek-cewek yang mendekatinya. Si Kiku pasti bakalan ingat akan hal itu. Di situ si Kiku mencoba dekat-dekat sama si Hayato. Dia memberikan sebuah kode kepada si Hayato kalau bahwasannya dari semua cewek yang dekat dengan si Hayato, dialah orang yang pertama kali suka sama si Hayato. Lantas Hayato kagak ngerti ini cewek kenapa gitu kan.
Jangan-jangan mabuk lagi. Tapi kagak ada yang mencurigakan. Tak lama kemudian benar saja itu orang mabuk kagak jelas begitu. Ngendus-ngendus macam biasanya, Hayato udah nyerah. Ternyata si Kiku terkena tisu basah doang jir. Tak lama kemudian ada si Akane datang melihat mereka berdua yang sedang kagak baik-baik saja. Lantas dia merasa marah, langsung saja dia tinggalin. Sesudahnya barulah si Kiku ini bisa jinak dan tertidur. Hayato merasa kagak mengerti mana yang benar dengan omongan si Kiku tadi. Sore harinya si Kiku dan Hayato pergi berbelanja. Sebenarnya yang belanja itu si Kiku doang, cuma si Hayato mau ikut. HP-nya sudah dititipkan sama Akane dan juga Oka. Sekalian buat produk baru juga ya kan. Terus Hayato di sana bertemu dengan pedagang yang kenal sama si Hayato. Dia ngomong saja kalau si Hayato ini mau bikin menu baru. Sekalian dia meminta saran bikin apaan. Kedua orang itu merasa kalau mereka pun dagang atas saran dan resep neneknya si Hayato. Karena katanya nenek si Hayato dulunya seorang koki yang bekerja di Spanyol. Di situ mereka keceplosan ngomong kayak begitu. Kiku langsung saja menarik si Hayato lalu pergi dari sana. Kiku menyarankan beli bahan yang lain saja. Di tengah jalan Hayato mau tahu soal neneknya. Nampak si Kiku tahu banyak tentang neneknya. Soalnya Kiku selalu ke kamar neneknya setiap malam. Langsung saja diceritakan pertama kali sewaktu Kiku diajak bapaknya ke kafe milik neneknya si Hayato. Bapaknya memberitahu kalau neneknya Hayato pernah mengajarinya masak, soalnya neneknya seorang koki. Pas masuk dia langsung bertemu dengan si nenek. Pertama kali masuk si Kiku mencium bau kue keju labu. Setelahnya mereka berdua ngobrol dah. Kebetulan bapaknya si Kiku mau memperkenalkan anaknya kepada si nenek. Kiku pengen kue yang dia hirup aromanya tadi. Walaupun merepotkan, si nenek bakalan menyiapkannya nanti kalau udah dingin. Bapaknya Kiku merasa aneh ketika melihat menunya di luar, yang mana kagak ada menu yang berbau makanan mewah. Semuanya makanan ringan, padahal si nenek mampu bikin menu yang mewah. Gak lama si Hayato datang marah-marah kalau dia pengen makan karena udah lapar banget. Neneknya bakalan buat pilaf kesukaannya. Namun si Hayato kagak sopan banget sama orang tua yang bikin neneknya kesal. Ono kepo si Hayato ini siapa? Neneknya menjawab kalau dia Hayato cucunya. Terus dia menyuruh si Kiku untuk mendekati si Hayato. Kiku lakukan hal tersebut. Neneknya memberikan es krim kepada si Kiku untuk dimakan bareng-bareng. Namun ketika dia nyari si Hayato, malah si Kiku ini tersandung. Yang membuat es krimnya terjatuh terkena sepatu orang yang mau datang ke kafe tersebut. Auto dah orang itu marah-marah sama si Kiku. Dibilang kalau sepatunya mahal, ampe nyari orang tuanya si Kiku pula. Emang orang ini terkesan menyebalkan. Ampe Hayato menyemprotkan pakai air seperti itu. Dia juga kesal sama orang ini. Bapak-bapak itu tetap marah-marah. Untungnya ada banyak orang di sekitarnya yang membuat si bapak malu marah-marah kagak jelas. Akhirnya dia pun pergi. Si Hayato benci banget orang itu karena sering memarahi neneknya. Kembali ke masa sekarang, Hayato kagak ingat sama sekali masa itu. Ya emang katanya masih kecil juga. Hayato aneh juga kenapa si Kiku nggak pernah cerita apalagi tentang neneknya yang mantan koki itu. Bahkan orang lain pun berusaha menyembunyikannya dari si Hayato. Kiku gak bisa cerita tentang itu karena takut kebongkar tentang masa lalu si nenek. Diceritakan lagi lah sewaktu si Kiku pengen bekerja di kafe tersebut atas dukungan bapaknya. Dia tertarik jadi koki. Nah dia diterimalah di situ dan bakalan diajarin masak kalau ada waktu senggang. Si nenek punya permintaan, jikalau nanti bertemu dengan Hayato jangan sampai Hayato tahu kalau sebenarnya neneknya mantan koki profesional. Akhirnya si Hayato sedikit mengerti kenapa neneknya menyembunyikan hal tersebut. Dia menyadari kalau neneknya pensiun dari koki itu gara-gara si Hayato. Dia udah merenggut mimpi neneknya. Malam harinya terlihat cewek-cewek habis nyetak foto gitu, sedangkan Hayato membaca apa yang terjadi dengan neneknya yang mana dulu neneknya kerja di Spanyol sebagai koki selama bertahun-tahun. Nah karena dia udah jago banget, otomatis banyak orang yang mau menginginkannya. Karena dia punya potensi. Dia pengen bikin restoran bernama Angelo. Sebentar lagi pembangunannya bakalan selesai. Namun sayangnya ketika itu si Hayato ditinggal sama kedua orang tuanya karena meninggal. Otomatis si nenek kudu menemaninya. Kalau neneknya fokus bisnis, kemungkinan Hayato tinggal di situ sendirian. Alhasil mungkin demi menebusnya, dia bikin kafe ini di tempat tinggalnya.
biar bisa sama si Hayato terus. Dan sekalian juga dia bersembunyi dari orang-orang yang kenal sama dia. Dari situ Hayato lah penyebab hancurnya karir si nenek. Walaupun dikata si Kiku bukan salah si Hayato, dia tetap merasa bersalah. Terus si Kiku pernah nanya apakah neneknya menyesali meninggalkan pekerjaannya demi tinggal bersama Hayato. Katanya enggak nyesal. Lagian makin lama makin pudar pula keinginannya itu. Sekarang dia bisa bikin kafe yang sederhana yang kagak punya penghasilan besar, kagak masalah. Tapi dia bisa melihat pertumbuhan si Hayato aja dia udah senang. Dia menjadikan motivasi di hidupnya itu adalah si Hayato. Lantas Hayato merasa dirinya yang kagak salah mengingat sesuatu. Ketika dulu mereka hidup bersama selalu menikmati bunga yang gugur macam itu udah berkali-kali. Karena si Hayato yakin neneknya ini panjang umur, neneknya udah janji dia kagak bakalan meninggal sebelum dia mengusilin istrinya si Hayato. Dia mulai mengerti bahwa neneknya sudah melakukan pengorbanan buat dia. Sekarang giliran Hayato yang meneruskan sisanya. Jangan sampai HP-nya itu ambruk. Di situ si Kiku juga udah membuat keputusan dari dulu pas si nenek meninggal. Dia bakalan mendukung KP tersebut dan juga Hayato. Tak lama cewek-cewek lain keluar, kelihatan mereka menguping pembicaraan mereka berdua yang membuat pada nangis mendengar cerita tentang si nenek. Terus time skip yang mana Hayato udah menjadi bapak. Di sana anaknya baru pulang sekolah. Melihat ada foto kelima cewek itu di meja. Katanya salah satunya ada mamahnya. Ketika dia lagi muda, dia tahu kalau emaknya dulu pekerja paruh waktu. Dia ingin menempelnya. Namun sama Hayato kagak diperbolehkan. Anaknya pengen tahu Hayato menyukai pertama kali dengan istrinya itu pas kapan. Dia lupa-lupa ingat pada saat itu. Sikat cerita hari itu pada libur. Cewek-cewek malah mau piknik. Hayato cuma ikutin keinginan cewek-cewek tersebut. Setelah sampai sana si Ami pengen langsung makan. Disiapinlah langsung ya kan. Di sana si Oka yang menguping menanyakan yang diomongin si Kiku yang mana. Dia pengen nikahnya dengan orang yang berpacaran sama dia. Lantas dia jawab saja. Supaya dia tidak menjaga rahasia neneknya Hayato lagi. Maka dari itu dia pengen ikut perburuan mendapatkan si Hayato. Si Oka curiga kalau yang menyukai Hayato bukanlah Kiku saja. Kiku yang gugup pakai salah minum segala. Malah minum minuman keras punya si Riho. Dia minum dengan ngasal, alhasil mabuk dah kayak begitu. Dia bakalan bercocok tanam dengan si Hayato. Begitulah untuk season 1 ini. Anime ini 11-12 sama Gotobin. Namun ini lebih horor lagi sih. Oke lah, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.